Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Dan saat ini pun kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang akan kami dengar pada hari ini dapat betul-betul memberikan kekuatan kepada kami, memberikan panduan di dalam kami, melangkah dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, juga memberikan penghiburan, serta juga memberikan teguran kepada setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 41. Yang demikian. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan di atas diberi judul perikop perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Sebuah perselisihan atau beda pendapat memang kerap kali hadir dalam kehidupan kita, bersosialisasi dengan orang lain. Keberbedaan manusia dalam hal pola pikir maupun cara pandang terhadap sesuatu, kalau tidak dikelola dengan baik, dengan bijak, dapat menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Tidak terkecuali dalam hal pelayanan pun tidak bisa steril dari yang namanya perselisihan. Ini dialami sendiri oleh Paulus dan Barnabas. Keduanya adalah rekan sepelayanan. Namun keduanya berbeda pandangan terhadap rekan pelayanan mereka yang lain, yaitu Markus. Barnabas ingin mengajak serta Markus menengok kembali saudara-saudara yang pernah mereka layani. Markus ini keponakannya Barnabas. Namun Paulus berpikiran lain. Paulus mengatakan bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Rupanya Markus ini pernah meninggalkan mereka dan inilah yang menjadi dasar Paulus enggan mengajaknya kembali. Paulus dan Barnabas akhirnya sepakat untuk tidak sepakat. Paulus tetap mengajak Markus, sedangkan Paulus mengajak serta Silas. Di sini kita melihat Paulus dan Barnabas ini kan merupakan dua orang yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan pelayanan mereka. Namun keduanya tidak lepas dari namanya perselisihan. Perselisihan yang tajam, yang bahkan tidak dapat dipersatukan. Lalu apa yang bisa kita petik dari perselisihan Paulus dan Barnabas ini? Yang pertama, dari sudut pandang Paulus.
Paulus memandang sedemikian serius arti dari sebuah pelayanan. Baginya pelayanan bukanlah sesuatu yang main-main. Baginya pelayanan perlu dijaga dengan menempatkan atau hanya melibatkan orang yang benar-benar serius menjalankan pelayanan itu sendiri. Menurutnya, Markus bukanlah orang yang tepat dalam rekam jejaknya pernah meninggalkan pelayanan. Karena rekam jejaknya pernah meninggalkan pelayanan. Paulus menghendaki orang yang serius, yang sungguh-sungguh, yang tangguh, yang tidak mudah meninggalkan pelayanan. Yang mendukung pelayanan bukan nantinya malah menghambat pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu penting. Maka kita tidak boleh main-main dengan pelayanan. Rasanya kita semua sependapat dengan pendapat ini. Yang kedua, dari sudut pandang Barnabas. Sebagaimana halnya Paulus, Barnabas pastilah juga mengerti tentang kesalahan yang pernah diperbuat oleh Markus. Namun Barnabas tidak serta-merta membuang atau menyingkirkan Markus. Markus tetap diajaknya turut serta di dalam pelayanan. Barnabas tetap memberikan kesempatan kepada Markus untuk terlibat di dalam pelayanan. Ini juga merupakan poin yang bagus sekali buat kita, yang bisa kita terapkan dalam merangkul orang-orang atau jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Kesalahan dalam pelayanan mungkin memang tidak dapat dihindari. Namun, orang yang paling bersalah sekalipun tetap berhak atas kesempatan untuk memperbaiki diri. Sejauh memang sungguh-sungguh bertekad untuk memperbaiki diri. Sehingga pelayanannya dapat semakin baik, dan semakin baik lagi. Buah dari kesempatan ini pun kemudian membawa Markus pada pertobatan. Hingga Tuhan pun mengizinkan Markus ini menjadi salah satu penulis Injil yang kita kenal dengan Injil Markus. Yang ketiga, kita perlu berhati-hati dengan yang namanya perpecahan. Utamanya perpecahan di dalam pelayanan, di dalam jemaat. Penyebab perpecahan ini bermacam-macam tingkatannya, mulai dari yang serius sampai yang sepele. Beda cara pandang Paulus dan Barnabas memang bukan hal yang sepele. Tetapi berapa banyak perpecahan yang bermula dari sesuatu yang sepele, yang remeh, yang tidak sepadan dengan efek dari kerusakan yang ditimbulkan. Maka dari itu perlu terus ditumbuh kembangkan rasa kasih, rasa persaudaraan di antara jemaat. Ini harus kuat agar hubungan tidak mudah dirusak atau pecah hanya karena persoalan sepele, seperti salah bicara, prasangka, curiga, ataupun rumor-rumor yang belum jelas kebenarannya. Yang terakhir adalah apabila memang perpecahan itu tidak bisa dihindarkan, janganlah ada kebencian, sekalipun tidak bisa dipersatukan. Paulus dan Barnabas sekalipun berselisih tajam, tetapi keduanya tidak bermusuhan dan tidak saling membenci. Keduanya juga tidak saling menjelekkan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau zaman sekarang mungkin sudah pasang status di WA atau di Facebook, saling serang, saling balas, sehingga yang tadinya hanya diketahui dua orang yang berselisih, sekarang seluruh dunia menjadi tahu, seluruh alam semesta menjadi tahu. Paulus dan Barnabas sekalipun berbeda pendapat, tetapi keduanya menjalaninya dengan elegan. Keduanya masih saling membicarakan satu sama lain dengan nuansa yang positif. Bahkan belakangan Paulus menerima Markus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 11 Paulus mengatakan, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku."
Di sini artinya Paulus sudah menerima kembali Markus. Kemudian 1 Korintus 9 ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Aku dan Barnabas. Paulus menyebut dirinya dalam hubungan yang baik dengan Barnabas. Memang telah terjadi perselisihan. Paulus berjalan bersama Silas. Barnabas berjalan bersama Markus. Namun perselisihan ini tidak melibatkan kebencian, sakit hati, perbuatan jahat, ataupun dendam yang berkepanjangan. Mereka tetap melayani Tuhan, tidak undur diri dari pelayanan. Saya rasa ketetapan hati mereka, komitmen mereka pada pelayanan ini adalah sesuatu yang patut kita contoh. Sembari kita terus waspada terhadap segala potensi yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Tidak main-main dengan pelayanan, apapun itu pelayanannya, dan terus memperbaiki diri agar pelayanan yang kita berikan hari demi hari semakin baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari perselisihan Paulus dan Barnabas. Kiranya kami bisa memetik hal yang positif dari mereka. Bagaimana keseriusan mereka dalam memandang pelayanan. Bagaimana mereka memberikan kesempatan bagi pelayan Tuhan yang pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita supaya untuk menjaga agar jangan sampai ada perpecahan. Kiranya ini boleh membangun diri kami. Ini boleh membangun jemaat, khususnya di GKJ Semarang Timur. Sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.